Welcome everyone. Thank you for coming to Canada Aussie Edu Fair. Martin Chang, and I'm one of Education Overseas Services founders, together with my team in Canada, Mr. Ray and Miss Rina. To know further about me, you can scan the barcode in the banner over there in front. Just scan, and then you can direct link to me. Okay. And as you can see here, we have two countries. Over there, we have Canadian institution. Hi. And over here, we have Australian institution. Hello. With the gentlemen over there. Okay. And anyway, it's your choice to decide whether you want to go to Canada or you want to go to Aussie, or you can just compare and you can ask one by one. That's okay. They will be so friendly to help you. Okay. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jarvas Afrizal. Saya merupakan Regional Marketing Manager untuk Victorian Institute of Education. Kebetulan saya handle untuk Indonesia dan Malaysia. Seperti itu. Nah, seperti yang dibilang tadi, Victorian Institute of Education, mungkin teman-teman ngiranya Victorian Institute of Education kita ada di Victoria atau di Melbourne. Tapi bukan. Kita bukan ada di Melbourne. Tapi kita punya dua kampus. Kita ada di Sydney sama di Adelaide campus. Jadi kita punya dua. Dan hampir semua jurusan kita tersedia baik itu di Sydney maupun di Adelaide campus. Gitu. Nah, Victorian Institute of Education sendiri kita merupakan vocational education and training. Itu berarti teman-teman ketika lulus dari Victorian Institute of Education, teman-teman sudah ready buat kerja. Seperti itu. Karena kita memang istilahnya fokusnya itu lebih ke job training kayak gitu. Namanya adalah Southern Academy. Nah, di Southern Academy kita ada 3 colleges atau 3 institusi. Yang pertama ada Southern Academy of Business and Technology. Yang kedua ada Victorian Institute of Education. Dulu nama Victorian Institute of Education adalah Southern Academy of Health Science. Karena kita memang strongnya atau kita fokusnya lebih ke health science kita. Ada child care sama aged care dan juga community service. Gitu. Yang terakhir ada Southern English College. Ini buat teman-teman yang memang dari sisi bahasa atau bahasa Inggrisnya masih kurang, itu bisa persiapan bahasa Inggris di kita. Dan ini lingkungannya jadi satu, seperti itu. Kalau di Australia, itu teman-teman kumulatif. Misalkan nih, teman-teman di minggu pertama cuma bisa kerja 10 jam. Berarti di minggu kedua, teman-teman bisa kerja 30 jam. Yang penting, selama 2 minggu, itu teman-teman maksimalnya 40 jam. Nah, per 1 Juli tahun 2023 ini, itu pemerintah Australia memberikan kelebihan lagi. Jadi, per tanggal 1 Juli, itu teman-teman bisa kerja part-time di Australia, itu 48 jam per fortnightly atau per 2 minggu. Atau di total dalam 1 bulan, itu sekitar 96 jam. Nah, ini kenapa harus studi di VIE? Yang pertama kita offer jurusan-jurusan kita mulai dari IT, accounting, business project, leadership and management, dan our extremely health science courses. Nah, health science courses kita ini semuanya jurusannya lead to PR atau permanent residency. Jadi kalau teman-teman memang goals-nya nanti ingin jadi permanent residency di Australia, itu teman-teman bisa ngambil jurusan health science kita. Kita ada individual support, ada healthcare, ada early childhood education, dan juga community service. Yang kedua, kita punya 2 kampus, dan 2 kampus ini letaknya sama-sama di tengah kota. Ada di Sydney City sama Adelaide City. Nah, teman-teman, kalau misalkan studi di kampus kita, kalau misalkan tempat tinggalnya atau kos-kosannya nih agak jauh, itu jangan khawatir. Karena kita tempatnya itu cuma jalan kaki 5 menit dari train station. Jadi nggak jauh gitu. Kita
istilahnya menawarkan fleksibel timetable ya. Jadi jadwal kuliah kita cukup fleksibel karena kita ingin memang international student itu lebih merasakan atmosfer kerja di Australia itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa ngatur jadwal sendiri. Misalkan nih di bulan ini teman-teman ngatur jadwalnya kuliahnya di siang hari. Nah di bulan akhir bulan itu teman-teman bisa ngatur jadwal lagi. Let's say ternyata di bulan depan dapat jadwal kerja part-time-nya di sore hari misalkan. Jadi teman-teman bisa ngatur kuliahnya di pagi hari, gitu di akhir bulan. Kita juga ada opportunity buat work placement. Jadi di work placement ini berbeda dengan part-time job ya. Kalau ketika teman-teman internship atau work placement itu teman-teman tetap bisa kerja part-time. Misalkan di pagi hari teman-teman kerja internship atau work placement, teman-teman dapat gaji atau salary dari situ. Setelah itu teman-teman tetap bisa kerja part-time, jadi double salary-nya. Next. Nah ini jurusan-jurusan kita ada IT mulai dari Diploma of IT dan Advanced Diploma of IT. Kita ada Community Service, Diploma of Community Service, ada Accounting, ada Leadership and Management, Human Resource. Next, ada Disability Support atau Aged Care, ada Child Care, Early Childhood Education, Project Management, Banking and Finance, ada Marketing and Communication, dan juga ini jurusan baru kita buat teman-teman yang memang udah dapat gelar S1 dan istilahnya tidak ingin beresiko dari sisi visa, itu teman-teman bisa ambil namanya Graduate Diploma in Management. Cuma kalau misalkan teman-teman udah S1 nih dan pengen change karir nantinya, itu bisa. Misalkan kemarin ada student kita udah S1 ya, dia S1-nya psikologi. Dia pengen ganti karir jadi chef di Australia. Bisa. Asalkan dia punya pengalaman atau usaha di bidang kuliner. Itu bisa. Kemarin student kita S1-nya psikologi, dia ambil certificate for in kitchen management atau cookery, lalu dia lanjut ke hospitality management dan visanya di approve. Walaupun dia sudah S1. Jadi bukan downgrade ya. Kalau downgrade itu teman-teman dari misalkan teman-teman ngambil jurusan S1 bisnis, tapi ingin ngambil Diploma of Business di Australia, itu jadi downgrade. Tapi kalau teman-teman pengen change karir, itu jatuhnya bukan downgrade gitu.